Coba saya lihat ini foto keluarga masa lalu, ini masa tahun 1950-an. Ini 1900 ya 50-an, fotonya hitam putih. Ini tahun 2000-an. Ini masa lalu, masa kecil, ini masa dewasa. Siapa beliau ini? Siapa beliau ini? Lihat kerudungnya, kerudung model kolonial ini ya. Padahal ini anak Kiai Bisi Samsuri tadi. Namanya Ibu Nyai Sholihah Munawwaroh Bisri Samsuri. Dinikahkan, lahir tahun 1922, meninggal tahun 94. Pas saya mondok pertama kali di Denanyar. Beliau dikuburkan di Denanyar. Suaminya adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, menteri agama pertama di Indonesia, pahlawan nasional, anak dari Hasyim Asy'ari, adiknya Bu Nyai Khairiyah Hasyim. Nah, punya adik namanya Kiai Abdul Wahid Hasyim. Ini dari Tebuireng, ini dari Denanyar. Dinikahkan oleh Hasyim Asy'ari. Kemudian tinggal di mana? Tinggal pindah hidup di Jakarta, daerahnya nanti namanya daerah Mataraman. Ya. Nikah, ya, dan hidup ngikuti sang suami. Dia punya pondok besar, ini juga punya pondok besar. Makamnya cuma berbeda, ini di Denanyar, ini di Tebuireng. Beliau ini menteri agama pertama, meninggal dunia usia 32 tahun. Sangat muda sekali. Ini istrinya ditinggal mati sang suami usia 28 tahun. Janda ditinggalkan mati, punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang paling tua namanya Abdurrahman Wahid Ad-Dakhil. Ini Salahuddin Al-Ayyubi. Ini Umar Wahid. Ini Hasyim Wahid. Ini namanya Aisyah Baidowi. Ini Lili Khotijah. Semua ini jadi Bunyai, tokoh besar Gus Dur, jadi yang Kiai Salahuddin Wahid, insinyur dan kiai, ini dokter dan kiai, ini profesor ya kiai, semua jadi orang hebat, dan ini Bunyai dan Pak Yai. Ketika ditinggal mati, usianya 28 tahun. Ya, tidak punya apa-apa, padahal istri mantan menteri agama, tinggal di kota besar namanya Jakarta. Dijemput oleh ayahnya, nak ayo pulang ke Denanyar, kamu sudah ditinggal mati sang suami, ayo pulang nak, di sana aku siapkan rumah dan juga yang lain. Kata sang istri, bagaimana? Tidak abah, saya akan mengikuti suami saya di sini karena dulu pernah berwasiat sama saya, berpesan sama saya, jangan tinggalkan rumah ini. Maka saya sampai mati saya tidak akan tinggalkan rumah ini. Loh nak, kamu kan gak punya pekerjaan, kamu kan gak punya suami. Iya, meskipun saya punya anak banyak, saya akan tanggung sendiri dan saya akan berjuang sendiri. Saya tidak kemudian membantah ajunan, tapi doakan saya sebagai istri yang solehah ngikuti suami saya, karena saya ingin dapat ridho suami saya. Apa yang dilakukan Ibu Sholihah? Mantan istri menteri agama pertama di Indonesia akhirnya memutuskan setelah ditinggal mati sang suami, jualan beras keliling, jualan jamu keliling, jualan gula di depan rumahnya, dan dibantu anaknya namanya Abdurrahman Wahid jualan es keliling. Es apa itu? Yang dibungkus kemudian diplastiki. Kalau di saya es lelen itu. Saya di sini nggak tahu saya. Yes, pokoknya es lah. Gus Dur itu tahu ibunya sendirian, menjadi tulang punggung, nggak tega. Bu, sudah Bu, saya saja yang kerja Bu, biarkan anakmu yang menanggung. Nak, kamu masih kecil. Gus Dur saat itu baru 12 tahun. Punya adik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Gus Dur sudah tahu tanggung jawab. Bu, ibu di rumah saja, saya yang kerja. Nak, kamu tahu bisa tak kerja nak? Bisa Bu. Akhirnya dilakukan Gus Dur apa? Dia jualan es keliling dari satu tempat ke tempat.
Sering pernah kejadian dia tidak naik kelas 2 kali. Bukan karena bodoh, tapi karena seringnya dia bolos gara-gara dia harus nyari uang pengganti sang ayah. Anak 12 tahun sudah tahu tanggung jawabnya di dalam benaknya begini, saya tidak ingin melihat adik-adik saya sedih dan tidak ingin melihat ibu saya menderita. Dia mengorbankan dirinya untuk adik-adiknya. Bahkan dia rela tidak naik kelas bukan karena bodoh, tapi gara-gara dia tidak punya. Makanya dia bekerja. Ketika dia ingin teman-temannya punya buku sekolah, karena dia tidak punya uang, dia pergi ke perpustakaan. Dia baca sambil berdiri, dia hafalkan buku itu dari awal sampai akhir. Ketika teman-temannya sudah naik kelas, dia tidak punya uang, diceritakan oleh gurunya harus baca ini, buku ini, beli buku ini. Dia tidak menyesal, tidak kemudian protes sama ibunya, minta sama ibunya, karena ibunya nggak punya uang. Dia tahu diri. Apa yang dilakukan? Pergi ke toko buku. Ke toko buku, buku yang disebutkan gurunya itu dibaca dari awal sampai akhir sambil berdiri dihafalkan. Ketika masuk kelas, dia nggak punya buku, temannya punya buku. Ketika ditanya, dia bisa jawab dengan jawaban yang paling pas. Terlatih karena apa? Latihan karena kondisi yang mepet. Makanya orang kepepet itu bisanya hebat. Ya, lihat saja. Kalau banyak fasilitasnya, justru malas. Lihat, oleh di rumah sudah dikasih laptop, buku ada. Saya yakin banyak yang nggak baca buku, ya kemudian, biasa saja nanti juga bisa sendiri. Saya lihat. Kemudian kok bisa ibu rumah tangga perempuan yang hanya single parent ini mengasuh 6 orang anak kok jadi kiai-kiai hebat, tokoh dunia? Tahu Kiai Abdurrahman Wahid ya, presiden ke-3 Indonesia, itu usia 15 tahun bisa sudah bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Usia 15 tahun. Usia 16 tahun sudah hafal Al-Quran. Banyak orang tidak tahu Gus Dur itu hafal Al-Quran. Usia kemudian 18 tahun dia sudah bisa berpidato di dalam 5 bahasa. Dari mana belajarnya? Sendirian. Bukan dileskan. Ketika teman-temannya belajar les gitu ya, bahasa Inggris, bahasa apa, dia itu hanya dengarkan. Dari mana belajar bahasa Inggris? Dari radio siaran BBC Inggris. Bukan ketemu les, diajari guru, dia ada bukunya, grammar, ada vocabulary, itu enggak. Dari mana dia? Hanya dengarkan dari siaran BBC Inggris. Radio BBC Inggris didengarkan, terus lama-lama dengar bisa. Duh, seringkali panjenengan tahu bahwa orang-orang hebat itu bukan karena keturunannya hebat, tapi karena usahanya, karena perjuangan. Jadi lihat anak-anak, orang hebat itu bisa karena 3 hal: keturunan, usaha, atau gabungan dari duanya, usaha dan juga keturunan. Kalau kalian bukan keturunan kiai, bukan keturunan ibu nyai, bukan keturunan orang yang kaya raya dan sebagainya, maka kata kuncinya harus mau berusaha. Kalau berusaha pasti akan bisa. Saya sambungkan, masih panjang ini.